بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يمحص المؤمنين ويمحق الكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik juga kita jelaskan kepada seluruh masyarakat. Bahwa sungguh apa perbedaan antara azab dan ujian. Karena kadang ada orang yang sudah diazab masih merasa sedang diuji. Dan sebaliknya ada orang yang sebenarnya sedang diuji tapi merasa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya seri ini penting kita pahami bersama, terutama saya pribadi, karena pun juga kita akan terus merasakan ujian-ujian ini, seleksi ini, pembersihan dosa ini, tahapan kedekatan ini, sampai kemudian kita berakhir dalam yang kita sebut kematian. Minimal ada 7 hal yang membedakan antara azab dan ujian. Pertama adalah bahwasanya ujian itu adalah seleksi seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sementara azab adalah hukuman yang disegerakan. Ya, seleksi. Sementara azab adalah sesuatu yang disegerakan. Kenapa Allah menyegerakan azab? Padahal Allah Maha Pengampun, Allah Maha Menunda. Ya, Allah lebih banyak mengampuni dibanding mengadili. Nah, inilah masalahnya. Terkadang orang-orang yang kafir ini begitu sudah tidak tahu diri, sudah di luar nalar, sehingga sunnatullah berlaku terhadap mereka. Maka kita lihat seluruh para penantang Nabi di masa lalu. Ada yang dihabisi dengan suara keras, ada yang kemudian dihabisi dengan banjir bah seperti kasusnya Nabi Nuh. Ada yang dihabisi dengan ditenggelamkan layaknya Fir'aun, macam-macam. Itulah kemudian ulama berani menyimpulkan bahwa kalau di bidang sains ada sunnatullah pasti, sungguh di bidang sosial, pendidikan, dakwah politik juga sama. Ada sunnatullah yang berlaku. Kapan kemudian orang kafir memenuhi standar untuk diazab, maka mereka kena. Makanya Allah katakan fasiru fil ard, kalian berjalanlah di bumi ini. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kalian akan melihat bagaimana akhir dan ujung dari orang-orang yang mendustakan para nabi dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kisah orang-orang penentang nabi yang kemudian kita saksikan sisa-sisa kehidupan dan peradaban mereka yang hancur masih bisa dilihat di Yaman, bisa dilihat di Baghdad, Kuwait, di Mesir, Fir'aun dengan piramidnya, ya, bahkan di negeri Sodom, di sana di Israel. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disegerakan azabnya? Jawabannya karena orang-orang ini egois. Ada yang mengklaim kekayaan yang dikaruniakan adalah merupakan hasil dari kecerdasannya secara pribadi dalam bisnis. Kita lihat Qarun ketika ditegur, sadarlah, ingatlah Allah. Kata mereka, innama utituhu ala ilmin indi. Semua harta kekayaan yang saya peroleh ini sampai tidak mampu dibawa kunci-kunci perbendaharaan kekayaan itu oleh orang yang kuat di era itu. Tetapi karena sudah menyatakan innama utituhu ala ilmin indi, ini semua aku dapatkan hanya karena keahlianku dalam bisnis, keahlianku. Kataku egoisme inilah yang menjadi alasan ketika mereka tidak lagi memberi ruang bagi Allah padahal itu kekayaan Allah. Maka fakhasabna bihi wa bidarihil ardha, maka kami tenggelamkan dia dengan seluruh hartanya ke dalam bumi. Fir'aun pun sama. Ketika ditegur jangan terlalu berani menyatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling hebat. Ketika ditanya alasannya apa? Wa hadhil anharu tajri min tahti, argumennya bahwa ini sungai Nil dari hulu ke hilir di bawah kekuasaan politikku, egoismenya itu.
akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan. Satu ditelan bumi, satu tenggelam di lautan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Perbedaan kedua antara azab dan ujian, bahwasanya ujian adalah perpaduan antara sebab yaitu ibadah dan akibat yaitu kebahagiaan. Ya, ibadah dan bahagia, takwa dan bahagia satu paket karena itu adalah fitrah. Sebaliknya bahwasanya azab adalah perpaduan antara dosa dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bapak-bapak sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan berpikir bahwa ketika seseorang dengan iman dan takwanya diuji oleh Allah lalu kemudian mereka tidak bahagia. Enggak. Mereka sedang mengokohkan fitrahnya dan sedang mengokohkan cintanya, mengokohkan ideologinya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kebahagiaannya karena dia berkorban demi sesuatu yang dia yakini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara orang-orang yang bergelimang dosa dan maksiat, jangan pikir mereka bahagia. Kenapa? Karena dosa dan maksiat adalah bumerang. Seperti orang haus yang sedang minum air laut. Apakah dia akan kehilangan rasa hausnya dengan sempurna? Seperti orang yang begitu haus lalu dia meminum selain air putih, dia minum air sirup, bahkan nauzubillah minum air yang memabukkan. Apakah itu membahagiakan? Seolah kelihatan bahagia, seolah dahaga hilang, tapi tidak mampu bertahan lama. Belum lagi di sana ada siksaan, yaitu dia menyalahi fitrahnya. Ketika orang menyalahi fitrahnya, apa mungkin bahagia? Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan ketiga antara azab dan ujian, bahwa sumber ujian adalah sikap istiqamah. Makin seorang istiqamah dalam beriman, seperti kita jelaskan di sebelumnya, makin tinggi ujiannya. Ya. Makanya Rasulullah SAW menegaskan bahwa ubtuliyar rajul ala hasabi dini. Orang akan diuji sesuai dengan kekokohan imannya. In kana fi dinihi salabah, kalau imannya kokoh, ubtuliya ala hasabi dini, maka dia akan diuji sesuai kekokohan iman. Dan ini biasa dalam ujian sekolah. Mereka yang tidak mampu lagi naik ke tahap ya, selanjutnya, tantangan atau ujian selanjutnya, dia akan terseleksi. Hanya mereka yang kemudian punya nyali akan sampai ke level yang tertinggi. Dan itu rata-rata kalangan terbatas, bukan umumnya masyarakat. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan azab karena akibat dosa dan maksiat. Ya, sehingga nauzubillah, ada orang kita lihat dia mencuri, dia korupsi, dia berkhianat, seolah itu bahagia. Nauzubillah. Padahal itulah yang membuat jiwanya tidak tenang. Kucing pun ketika menikmati sesuatu di hasil curian, dia nggak nyaman. Dia makan. Ya. Bandingkan ketika kita kasih dia dengan cara yang benar lalu dia makan, dia akan makan dengan penuh tenang. Dia tidak merasa terancam. Ya. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan keempat, ujian adalah jalan kemuliaan, jalan kesuksesan dan jalan prestasi. Dan kita semua mengerti ini. Cuman terkait dengan Islam kadang memahaminya agak butuh keimanan. Karena ini tidak selalu dengan senyuman, tidak selalu dengan selebrasi, tapi lebih kepada tanggung jawab, lebih kepada perjuangan, lebih kepada kesabaran. Nah, sementara azab adalah menjauhkan dari kemuliaan, menjauhkan dari kesuksesan dan prestasi. Makanya Allah selalu katakan walillahil izzatu walirasulih. Kemuliaan itu hanyalah milik Allah dan Rasulnya, para pengikutnya. Adapun kemunafikan itu adalah kehinaan. Adapun kekufuran itu adalah kecerobohan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan kelima, ujian berasal dari kecintaan Allah. Makin Allah mencintai seseorang, makin Allah uji cintanya. Kita lihat Nabi Allah Ibrahim diuji dengan tingkat cinta Allah dengan cinta terhadap sang anak yaitu Ismail.
Kita lihat Bani Israel ketika mereka menyembah anak sapi, sapi betina, Allah uji mereka, disuruh nyembelih itu sapi. Zbahu baqarah, sembelih. Ya, karena tidak boleh ada dua cinta terkait dengan Allah, karena cinta kepada Allah adalah cinta yang maksimal. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sungguh cintanya orang beriman kepada Allah tidak pernah selevel dengan cintanya ke anaknya, cintanya ke apapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa saya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara azab berasal dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita katakan bahwa inna rahmati taglibu ghadabi, kata Allah rahmatnya melampaui kemarahannya. Tapi kenapa ada orang yang memancing kemarahan Allah padahal Allah Maha Pengampun? Nah, itulah kenakalan, naudzubillah min dzalik. Perbedaan keenam, ujian menjadi sarana pemersatu. Sementara azab menjadi sebab manusia bercerai-berai. Kita lihat Palestina hari ini. Dengan ujian seperti itu yang terasa di Gaza, di Rafah, mereka bersatu dalam kependeritaan. Antara seorang anak yang kehilangan bapaknya, saudara-saudaranya hanya hidup sendiri, bisa jadi hanya dengan anak-anak yang kecil-kecil umur 5-6 tahun. Namun kita lihat mereka kokoh. Mereka tidak sendiri. Karena itu memang adalah ujian dari Allah, bukan azab itu. Sementara dengan kemaksiatan seperti Israel, kata Allah, tahsabuhum jami'a, engkau mengira mereka bersatu, wa qulubuhum syatta, hati mereka pecah di antara mereka. Ya, belum lagi di dunia realitas, apalagi di akhirat mereka akan bertengkar di dalam neraka, naudzubillah min dzalik. Nah, terakhir perbedaannya adalah ujian butuh kesabaran, butuh ketakwaan, sementara azab butuh taubat dan istighfar bagi yang menyesal, bagi yang mengerti. Padahal orang yang lalai, dia merasa bahwa maksiatnya adalah bagian dari kebahagiaannya, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita mampu memahami perbedaan antara azab dan ujian, sehingga kita bisa mendeteksinya dan bersabar manakala itu ujian, dan kita istighfar manakala itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yatawalla shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.